Grow People, kembali lagi bersama saya Putri di GSI Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas perubahan penting yang ada di versi terbaru Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 versi 2015. Apa yang menarik dari versi terbaru kali ini? Mari kita bahas. Kini, penerapan ISO 14001 menjadi sebuah komitmen penting bagi perusahaan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan mencegah pencemaran lingkungan. Tentunya penerapan ISO 14001 juga menjadi branding perusahaan bahwa dalam proses bisnisnya sudah mengedepankan pengelolaan lingkungan yang baik. Dari tahun ke tahun, ISO 14001 selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan isu terkini, sehingga persyaratan ISO 14001 tetap relevan dan dapat diterapkan di semua perusahaan. Yang menarik dari versi terbaru ISO 14001 versi 2015 ini mengedepankan 7 hal penting, yaitu yang pertama, pengelolaan lingkungan lebih ditonjolkan di arahan strategis organisasi dengan memasukkan isu-isu lingkungan yang relevan di isu strategis organisasi. Nah, isu-isunya apa saja? Isu-isunya bisa mencakup isu terkait dengan regulasi. Tentunya pemerintah punya regulasi terkait dengan lingkungan yang mana organisasi tersebut harus memenuhinya. Bisa juga terkait dengan ekonomi lingkungan. Kemudian minimnya sumber daya alam yang menjadi bahan baku produksi, serta efisiensi penggunaan energi. Yang kedua, komitmen dan tanggung jawab. Komitmen ada pada top manajemen sebagai puncak tertinggi dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penerapan sistem manajemen lingkungan. Top manajemen juga memiliki peranan penting sebagai role model dalam penerapan sistem manajemen lingkungan sehingga seluruh karyawan juga akan peduli dan ikut ambil bagian dalam penerapan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, fokus terhadap perspektif daur hidup atau life cycle perspektif untuk memastikan pertimbangan aspek lingkungan dari awal pengembangan sampai dengan akhir dari produk dan jasa telah teridentifikasi. Nah, seringkali organisasi mengalami kendala terhadap identifikasi aspek dan dampak lingkungan karena belum memahami konsep siklus daur hidup. Mungkin Grow People menyadari bahwa dari tahun ke tahun jumlah pembangunan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan manusia. Tentunya, pembangunan tersebut berpotensi menghasilkan dampak lingkungan seperti pencemaran, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, banjir, angin kencang, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan akibat dari kegiatan manusia yang tentunya aktivitasnya tersebut tidak dapat dihindari. Aktivitas tersebut tentunya membutuhkan sumber daya energi dan sumber daya alam. Kadangkala manusia lupa terhadap sumber daya alam yang terbatas, sehingga nantinya dapat menimbulkan kelangkaan apabila sumber daya tersebut digunakan secara terus-menerus. Dari aktivitas-aktivitas manusia pun tentunya juga menghasilkan limbah, baik itu limbah padat atau sampah, limbah cair maupun emisi sebagai sumber pencemar yang mana semuanya itu memiliki dampak bagi lingkungan. Oleh karena itu, yang keempat adalah implementasi yang proaktif untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, pencegahan pencemaran lingkungan, termasuk juga mitigasi terhadap perubahan iklim. Implementasi ini tentunya menyesuaikan dengan isu-isu yang relevan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, oleh top manajemen, dan diidentifikasi aspek dampak lingkungannya sesuai dengan konsep life cycle perspektif.
Yang kelima adalah terkait dengan risiko dan peluang. Selain menentukan identifikasi aspek dan dampak lingkungan, perusahaan juga diminta untuk identifikasi risiko dan peluang yang berdampak pada sistem manajemen lingkungan, serta menentukan tindakan pengendaliannya. Risiko tersebut dapat mencakup risiko merugikan masyarakat sekitar apabila terjadi pencemaran lingkungan. Bisa juga terkait dengan citra perusahaan yang turun, gagal memenuhi regulasi, dan lain sebagainya. Risiko tersebut dapat mencakup risiko merugikan masyarakat sekitar apabila terjadi pencemaran lingkungan dari organisasi kita, kemudian juga bisa menyebabkan citra perusahaan menurun, gagal memenuhi regulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan peluangnya dapat berupa penerapan 3R, reuse, reduce, recycle, substitusi bahan baku dan energi, peningkatan kompetensi dari sumber daya manusianya itu sendiri, dan masih banyak lagi. Yang keenam, kemudahan integrasi dengan sistem manajemen ISO yang lain akibat struktur, istilah, dan definisi yang sama dari High Level Structure Annex SL. High Level Structure ini juga menggunakan konsep PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action, untuk memudahkan perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan. Yang ketujuh, yang terakhir, penambahan strategi komunikasi, baik itu komunikasi internal maupun komunikasi eksternal, guna terus update terhadap isu-isu lingkungan terkini, sehingga organisasi dapat bergerak lebih cepat terhadap pencegahan dan penanggulangan. Dari perubahan-perubahan tersebut, ISO 14001 versi 2015 menjadi standar yang menarik dan relevan untuk diterapkan di seluruh organisasi. Sekian informasi dari saya. Jika tertarik mempelajari lebih lanjut terkait dengan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 versi 2015, silakan hubungi kami PT GSI Selamat Indonesia. Terima kasih. Salam GSI.